Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para peserta, mahasiswa dan mahasiswi tutor online Universitas Terbuka yang berbahagia dimanapun Anda berada. Materi pada sesi ke-6 kelas tutor ini akan kita bahas mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, bea metre, kepabean, dan cukai. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Sedangkan subjek PPN adalah konsumen karena PPN merupakan pajak tidak langsung. Objek PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2020 yaitu pertama, terkait penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud seperti hak atas merek dagang, hak paten, dan hak cipta, serta pemanfaatan jasa kena pajak. Yang keempat adalah ekspor barang kena pajak berwujud dan barang kena pajak tidak berwujud. Barang yang tidak dikenakan PPN yaitu barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya, barang kebutuhan pokok, uang, emas, dan surat berharga. Sedangkan jasa yang tidak dikenakan PPN yaitu jasa bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, perbankan, keagamaan, tenaga kerja, jasa boga, dan catering. Jenis pemungutan PPN dilakukan oleh yang pertama, bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dananya dari APBN atau APBD. Yang kedua, kantor perbendaharaan dan kas negara. Dan yang ketiga adalah badan usaha milik negara atau milik daerah. Pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan sistem faktur. Hal ini dikarenakan faktur pajak merupakan bukti pemungutan PPN. Sehingga setiap terjadi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, wajib dibuatkan faktur pajak. Sedangkan PPNBM merupakan sarana untuk membebani konsumen agar tidak konsumtif. Objek PPNBM yaitu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Tarif PPN yang dikenakan sebesar 11% untuk saat ini ya. Sedangkan tarif PPNBM adalah serendah-rendahnya 10% dan setinggi-tingginya 75%. Perbedaan kelompok tarif PPNBM tersebut didasarkan pada pengelompokan barang kena pajak yang tergolong mewah, yang atas penyerahannya atau impor barang kena pajaknya dikenakan PPNBM. Apa sih bea metre itu? Bea metre adalah pajak atas dokumen yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum. Objek pajak bea metre yaitu seperti surat perjanjian dan surat pernyataan. Contohnya surat kuasa, surat hibah, dan surat akta-akta yang dibuat PPAT, akta-akta yang dibuat oleh notaris. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Barang impor merupakan barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dan dikenakan rutang bea masuk. Sedangkan barang ekspor merupakan barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor.
Cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 merupakan pajak tidak langsung yang dipungut untuk penerimaan negara terhadap pemakaian beberapa jenis barang tertentu. Objek cukai yaitu yang pertama etil alkohol atau etanol, yang kedua minuman yang mengandung etil alkohol, dan yang ketiga adalah hasil tembakau. Tarif cukai untuk barang kena cukai yaitu 250% dari harga dasar bila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik dan 50% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran. Pelunasan cukai dilakukan dengan cara pembayaran dan peletakan pita cukai. Demikianlah penjelasan singkat pada materi sesi ke-6 ini. Anda diharapkan berpartisipasi aktif pada kegiatan kelas tutor. Untuk diskusi gunakan forum diskusi dan untuk tugas gunakan forum tugas. Selamat mengikuti kegiatan tutor mata kuliah ADBI 4330 Administrasi Perpajakan. Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.